Gimana sih konsep destructuring pada JavaScript? Ini dia konsepnya. Let's go! Kalau kita lihat di websitenya Developers Mozilla, destructuring assignment itu katanya, the destructuring assignment syntax is a JavaScript expression that make it possible to unpack values from arrays or property from object into distinct variable. Ngerti nggak lu? Kalau gue sih enggak ya. Jadi maksudnya gini guys, destructuring kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia itu artinya menghancurkan atau mungkin lebih tepatnya membongkar lah ya. Nah, apa yang dibongkar? Yang dibongkar adalah nilai yang ada di dalam array atau properti yang ada di dalam objek. Nah, sebagai contoh, di sini gue udah punya sebuah objek dan juga punya sebuah array. Nah, masing-masing properti yang ada di dalam objek ini kita bisa pecahkan nih guys atau bongkar ke dalam variabel baru. Begitu pula dengan array, kita juga bisa bongkar nilai-nilai yang ada di dalam array ini ke dalam variabel baru. Nah, cara yang paling mudah untuk membongkar properti yang ada di dalam objek, kalian bisa menulisnya seperti ini. Nah, ini artinya kita akan membongkar properti first name yang ada di dalam objek users ke dalam variabel baru bernama nama depan. Begitupun seterusnya. Di sini kita akan membongkar properti last name dari objek user ke dalam variabel baru bernama nama belakang. Nah, kalau misalkan array itu kurang lebih sama. Kalian bisa menulisnya seperti ini nih guys. Nah, bedanya kalau array itu diapit dengan kurung siku lalu diikuti dengan nomor indeksnya. Kalau objek itu diikuti dengan titik lalu propertinya apa. Nah, tapi cara ini gue rasa kurang efektif dan juga kurang efisien. Jadi kalau misalkan nanti kita punya banyak properti di sini dan kita ingin memasukkan ke dalam variabel baru, nanti coding kita bakalan jadi panjang dong ke bawah. Lah, terus bang, gimana dong cara yang lebih efektif dan juga lebih efisien? Nah, ini cara yang menurut gue lebih efektif dan efisien seperti ini. Kita bisa buat cons untuk membuat variabel diikuti dengan kurung kurawal, lalu panggil propertinya apa. Misalkan kita ingin membongkar isi nilai yang ada di dalam properti first name. First name itu yang mana? Yang ini ya guys ya. Nah, kita tinggal ikuti sama dengan, lalu objeknya apa? Users. Jadi kalau kita coba console.log first name-nya, nah nanti yang akan kepanggil adalah satu nilai doang nih guys, yaitu yang first name. Lalu kalau misalkan kita pengen lihat yang last name-nya gimana? Ya kita tinggal panggil aja di sini, koma last name. Kalau kita coba save, kita coba console si last name-nya di sini. Nah, maka yang tampil adalah last name-nya aja nih guys. Nah, tapi kalau misalkan kita pengen ubah dari yang tadinya first name jadi nama depan, nah itu gampang aja. Kita tinggal pakai titik 2 nama depan. Tapi jangan lupa, ini yang atas kita komen dulu, karena nantinya bakalan bentrok ya, karena ada nama variabel yang sama. Jadi kalau kita coba save, kita coba console nama depan, kita paste di sini. Nah, ini yang mampil adalah first name nih guys. Nah, terus bang, gimana caranya untuk destructuring nilai yang ada di dalam array? Kalau array kurang lebih sama, kita tinggal buat const lalu ikuti dengan kurung siku. Kalau array, kita tinggal buat variabel barunya apa? Misalkan yang pertama itu mangga. Kita isi dengan variabel array-nya fruits, yaitu yang ini. Jadi kalau kita console mangganya, terus kita save lalu kita lihat hasilnya di web browser, maka yang tampil adalah mangga. Tapi ketika teman-teman destructuring nilai yang ada di dalam array, kalian harus perhatikan yang namanya index atau nomor urutnya. Jadi kalau misalkan kita buat satu lagi di sini apple, misalkan untuk mengambil variabel apple-nya di sini, tapi kalau kita misalkan console apple-nya, tapi yang tampil malah bukan apple, tapi yang tampil adalah indeks yang pertama, yaitu mangga. Jadi di dalam destructuring array, kita harus perhatikan urutannya nih guys. Nah, beda halnya kalau misalkan kita destructuring objek. Kalau objek itu tidak harus memperhatikan urutannya. Jadi kalau misalkan kita ubah urutannya, yang pertama itu last name dulu, lalu yang kedua adalah first name, maka kalau kita konsol nama depan, itu yang dipanggil tetap nama depannya guys. Itu Agus. Tapi kalau misalkan array, itu kita harus perhatikan urutannya.